Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali bisa bertemu kalian kembali dalam Renungan Habatus Hidupku bagi Kristus. Mari adik-adik semua, sebelum kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pagi ini dan mempelajarinya, kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan memimpin kami, dan Tuhan memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami mau membaca firman-Mu, kami mau mempelajarinya. Kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin kami dan memampukan kami juga untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Mazmur 14 ayat 1 sampai ke 7. Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai ke 7. Kita akan membaca keseluruhan ayatnya ya, karena tidak terlalu panjang. Yuk kita baca bersama-sama. Kebebalan manusia. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat bagaimana semua orang pada dasarnya adalah orang yang berbuat kejahatan. Tidak ada yang benar. Walaupun itu masih kecil, masih muda sampai tua, di sini dikatakan bahwa semua orang telah berbuat kejahatan, berbuat hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Nah, adik-adik, di sini orang-orang yang melakukan kejahatan akan mendapat kekejutan yang besar atau akan mendapat hukuman. Tetapi bersyukur di ayat yang ketujuh, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Nah, di sini keselamatan datang dari Tuhan, yaitu melalui penebusan dosa, penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bersyukur ya, Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, dan bersyukurlah kepada orang-orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Di sini di ayat yang ketujuh, apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Di sini digarisbawahi ya, bahwa apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, ini artinya Tuhan menebus kesalahan atau dosa-dosa umatnya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang mau mengikut Tuhan akan dipulihkan. Jadi adik-adik, pada dasarnya semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang benar, termasuk ibu, termasuk kalian. Semuanya adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi bersyukur Tuhan Yesus mau menebus kesalahan, menebus dosa saya, dosa kalian semua, karena Tuhan mengasihi saya dan kalian semua. Nah, adik-adik, di sini kalau kita bisa berbuat baik, kita bisa melakukan kebaikan, itu bukan karena usaha kita, bukan karena
kepintaran atau akal budi kita, tetapi itu semua karena Tuhan yang memberi kasih kepada kita sehingga kita juga mampu untuk mengasihi, untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, jadi pelajaran hari ini kita harus tahu bahwa setiap orang, baik besar maupun kecil, semuanya adalah orang yang berdosa, tidak ada yang benar. Tetapi karena Tuhan memulihkan, karena Tuhan mau mengampuni, sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, dipulihkan. Jadi adik-adik, tugas kita apa? Setelah kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, orang yang dipulihkan, orang yang diampuni, kita juga harus menjadi saksi Tuhan. Kita menceritakan kebaikan Tuhan, kita mendoakan orang-orang yang belum percaya atau belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita melakukan hal-hal yang baik dengan contoh di kehidupan kita. Jangan sampai kita masih melakukan hal-hal yang jahat, masih suka nakal, masih suka berbohong, masih suka mencuri. Itu tidak baik ya adik-adik. Mari kita melakukan kebaikan karena kita tahu bahwa kita sudah diampuni dosanya, sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita mau mendoakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mungkin teman-teman kita, mungkin saudara kita mendoakan mereka supaya mereka juga dibenarkan oleh Tuhan. Kita terus juga bergiat untuk tetap rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah supaya hidup kita senantiasa dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami orang-orang yang berdosa, kami orang-orang yang selalu melakukan kesalahan, tetapi Tuhan rela untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia mengiring Tuhan, untuk tetap taat kepada Tuhan Yesus. Ajar kami juga Tuhan untuk mengasihi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan. Kami mau terus mendoakan mereka, kami juga mau menjadi saksinya Tuhan untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.